Nursa Zulfarifkiansah dari kelas Farmasi A dengan NIM 202305012. Yang terhormat kepada Bapak Anwar Sodik selaku dosen mata kuliah Komunikasi Farmasi Dasar serta asisten dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan membawakan kultum berjudul Ilmu Kefarmasian dalam Islam. Ilmu farmasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah terjadi perubahan orientasi dalam perkembangan tersebut. Yang dahulu berorientasi pada produk, sekarang berorientasi pada pasien. Istilah farmasi berasal dari kata parmakon, yaitu kata Yunani yang memiliki arti mantra, sihir, obat, atau racun. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kedokteran. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang berkombinasi dari ilmu kedokteran, termasuk ilmu kesehatan secara umum atau ilmu kimia, yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Pada mulanya, ilmu kefarmasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu kedokteran. Dunia farmasi profesional secara resmi terpisah dari ilmu kedokteran di era Kekhalifahan Abbasiyah. Terpisahnya farmasi dari kedokteran pada abad ke-8 Masehi membuat profesi farmasis menjadi profesi yang independen dan farmasi yang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Setelah dinyatakan terpisah dari ilmu kedokteran, beragam penelitian dan pengembangan dalam bidang farmasi atau sayyadnah bahasa Arab kian gencar dilakukan. Pada abad itu, para ilmuwan muslim secara khusus memberi perhatian untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang bisa digunakan sebagai obat-obatan di seluruh dunia. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sabda Rasulullah SAW yang begitu populer di kalangan umat Islam itu tampaknya telah memicu para ilmuwan dan sarjana di era kekhalifahan yang berlomba meracik dan menciptakan beragam obat-obatan. Pencapaian umat Islam yang begitu gemilang dalam bidang kedokteran dan kesehatan di masa keemasan tak lepas dari keberhasilan di bidang farmasi. Di zaman itu, toko-toko obat yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Toko obat yang banyak jumlahnya tak cuma hadir di kota-kota Baghdad dan kota metropolis di dunia era kejayaan Abbasiyah, namun juga di kota-kota Islam lainnya. Para ahli farmasi ketika itu sudah mulai mendirikan apotek sendiri. Mereka menggunakan keahlian yang dimilikinya untuk meracik, menyimpan, serta menjaga aneka obat-obatan. Pemerintahan Muslim pun turun mendukung pembangunan di bidang farmasi, rumah sakit, serta memiliki pemerintah ketika yang itu memberikan perawatan kesehatan secara cuma-cuma bagi rakyat yang juga mendirikan laboratorium untuk dan memproduksi aneka obat-obatan dalam skala besar. Keamanan obat-obatan di apotek swasta dan pemerintahan diawasi secara ketat. Secara periodik, pemerintahan melalui penjabat dari Al-Mustasib, semacam badan pengawasan obat-obatan, mengawasi dan memeriksa seluruh toko obat dan apotek. Para pengawas dari Al-Muhtasib secara teliti mengukur akurasi berat dan ukur kemurnian dari obat yang digunakan. Pengawasan yang amat ketat itu dilakukan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan obat yang berbahaya. Semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan yang tak sesuai dengan aturan. Pengawasan obat-obatan yang dilakukan secara ketat dan teliti yang telah diterapkan di era kekhalifahan Islam mestinya menjadi contoh bagi negara-negara Muslim, khususnya Indonesia. Lewat risalahnya yang berjudul Al-Jami fi Al-Tib, kumpulan makanan dan obat-obatan yang sederhana, Ibnu Al-Baitar turut memberi kontribusi dalam dunia farmasi. Dalam kitabnya, Al-Baitar mengupas berbagai tumbuhan berkhasiat
Obat yang menghasilkan dikumpulkan di sepanjang pantai Mediterania antara Spanyol dan Suriah. Tak kurang dari 1.000 tanaman obat dipaparkannya dalam kitab itu. 1.000 lebih tanaman obat yang ditemukan pada abad ke-13 Masehi itu berbeda dengan tanaman yang telah ditemukan ratusan ilmuwan sebelumnya. Capaian yang berhasil ditorehkan Al-Baitar sungguh mampu melampaui prestasi. Kitabnya masih tetap digunakan sampai saat masa Renaissance di Eropa. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.